Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf, saya mengganggu waktunya Bapak. Ya, nggak apa-apa. Hari ini saya mendapatkan tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Di antaranya adalah mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan seorang pemimpin, Bapak. Oh ya, siap. Terima kasih atas waktunya telah bersedia untuk diwawancarai, Bapak. Ya. Insya Allah. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak, yaitu pertanyaan terkait pengambilan keputusan, ya Bapak ya. Siap. Kemudian dalam pengambilan keputusan ini tentunya ada pengambilan keputusan yang sifatnya dilema etika atau bujukan moral yang pernah Bapak alami atau pernah Bapak hadapi dalam lingkup sekolah di sini, Bapak ya. Siap. Baik, pertanyaan pertama, Bapak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Nah, baiklah Pak Radin. Dalam mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral yang nampak atau yang selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah gitu ya. Pak. Terkait dengan bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral tersebut, bahwasanya kita pahami dulu tujuan kegiatan yang dimaksud. Kalau kita sudah dipahami tujuan kegiatan yang dimaksud tersebut, kemudian kita mengidentifikasi risiko-risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut. Karena setiap suatu tindakan pasti mengandung juga yang namanya risiko, tetapi kita harus diidentifikasi risiko mana yang lebih baik dan yang lebih baik lagi. Jangan sampai merugikan kepada yang lainnya. Nah, maka dari itu risiko-risiko yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut harus kita diidentifikasi. Nah, setelah itu baru kita dianalisis risiko-risiko tersebut, potensi mana yang saling berbenturan. Dikala berbenturan tersebut tidak sampai menimbulkan suatu permasalahan yang lebih besar lagi. Pasti yang namanya risiko itu terdiri dari dua, ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Tetapi yang namanya dilema etika jangan sampai merugikan. Nah, dari itu ambillah cara jalan terbaik agar dilema etika atau bujuk moral tersebut bisa menimbulkan suatu ketenangan dari dua pihak. Keputusan tersebut sangat setuju dari dua pihak tersebut. Betul. Gitu. Berarti dicari tahu dulu ya Pak ya, akar permasalahannya, akar permasalahannya, kemudian yang tepat untuk solusi nanti penanganannya seperti apa. Iya, Bapak, betul. Nah, baik Bapak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, sebetulnya kalau di sini yang namanya keputusan itu sangat-sangat harus mempertimbangkan dari berbagai hal. Dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama saya untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebijakan, maka ketika ada dua kepentingan tersebut, saya menganalisis terlebih dahulu mana resiko yang paling besar atau paling kecil terhadap pencapaian tujuan tersebut. Nah, resiko yang paling kecil tersebut yang akan dijadikan pengambilan keputusan. Karena dengan resiko yang kecil, pasti keberhasilan tujuan insya Allah akan tercapai. Baik, Bapak. Baik, Pak. Berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak bisa lakukan selama ini? Nah, untuk mengantisipasi resiko yang bisa mungkin lebih besar atau resiko yang lebih kecil yang diambil dalam sebuah keputusan. Langkah-langkah
atau prosedur seperti apa yang bisa saya lakukan selama ini untuk mencapai suatu pengambilan keputusan itu sebetulnya banyak. Dalam pengambilan suatu keputusan tadi, saya memuat 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Pertama, mengenali masalah dan nilai-nilai yang saling bertentangan. Dari mana ini pola awalnya, masalahnya, Iya, dan nilainya gitu. Mungkin kalau segi nilai itu suatu relatif, tetapi dengan adanya permasalahan, maka kita pun harus bisa menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam pertentangan tersebut. Nah, setelah dia mengenali masalah dan nilai-nilainya, baru kita menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Karena yang namanya di sekolah itu bukan hanya sebatas siswa, bisa juga teman sejawat, bisa juga orang tua, bisa juga lingkungan yang lain-lainnya. Maka dari itu harus menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah menentukan, setelah ada itu baru kita kumpulkan yang ketiga, fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Setelah kumpulkan fakta-fakta dengan berbagai cara, bisa dengan wawancara, bisa dengan kita temu wicara, atau dengan angket dan sebagainya untuk menemukan suatu fakta, maka perlu adanya pengujian benar atau salah. Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya. Dikala kita mengalami suatu permasalahan, pasti ada jalan keluarnya. Nah, dengan kreativitas kita lah yang semula tidak terpikir untuk memecahkan masalah, tetapi dengan ada masalah tersebut jadi terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah dari kebingungan kita, maka itulah yang bisa menyelesaikan masalah. Dan dari hasil semua itu, maka akan suatu mengkerucut suatu keputusan yang lebih baik dari yang terbaik. Lihat lagi keputusan secara fleksikan atau mengevaluasi dari hasil keputusan tersebut. Setelah ada suatu keputusan, lalu dilaksanakan, lalu kita pun dievaluasi. Bagaimana hasil keputusan tersebut? Apakah optimal atau belum? Bila mana belum optimal, kita lanjutkan. Bagaimana caranya biar lebih baik lagi? Kalau sudah optimal, kita pertahankan agar tidak terjadi permasalahan kembali. Rupanya itu, Pak Radin. Baik, Pak. Luar biasa sekali ini. Kemudian Pak, yang selanjutnya adalah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, pasti yang namanya kehidupan ada tantangan dan rintangannya ya. Nah, inti dari 9 langkah pengambilan keputusan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan tadi, jika kita sudah memahami masalah dan tujuannya, terkadang juga menggunakan investigasi atau opsi trilema dengan menggunakan feeling, perasaan. Nah, dengan kata lain, akan memahami masalah-masalah dan tujuan dari permasalahan tersebut, sehingga kita mudah untuk mengambil suatu keputusan yang lebih tepat, cepat, dan efisien. Nah, sebagaimana strategi pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah itu banyak kan strateginya. Tapi strategi A belum tentu bisa dilaksanakan dengan masalah B. Iya, betul. Strategi B belum tentu bisa dilaksanakan di strategi atau masalah C. Nah, maka dari itu strategi itu harus disesuaikan dengan permasalahannya. Karena masalah tersebut akan bisa terselesaikan dikala strategi tersebut pun sesuai dengan masalah yang kita hadapinya gitu ya. Terima kasih Pak Radin. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya Pak. Ya, siap. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, tantangan ketika kita menghadapi situasi dilema etika akan ada nilai-nilai kebijakan mendasar yang bertentangan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup, karena itu merupakan suatu hak seseorang.
Sedangkan yang namanya hak berarti semua orang juga harus memiliki seperti itu. Maka dalam kasus dilema etika itu hal seperti itu tidak bisa disampingkan. Maka harus diperhitungkan, membuat suatu tantangan. Nah, di satu sisi kita berperasaan, di satu sisi lagi kita harus menegakkan aturan yang sudah mengikat. Maka penyelesaiannya tidak bisa sendiri, melainkan harus bermusyawarah. Dan kita melibatkan pertimbangan dari stakeholder atau lembaga yang terkait dengan masalah atau kasus yang terjadi di sekolah. Tidak bisa dengan mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita pun harus mengikut sertakan hal-hal atau stakeholder atau lembaga yang perlu terkait. musyawarah Bapak ya. Ya, betul. Baik Pak, pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, ini. Begitupun yang namanya permasalahan itu tergantung situasi dan target penyelesaian kasus. Kalau saya menyelesaikannya itu yang lebih baik itu dengan pertimbangan dulu resiko-resikonya. Dengan kebijaksanaan kemudian meminta masukan baik itu dari rekan-rekan sejawat atau dari stakeholder untuk menyelesaikan kasus di sekolah dengan lebih bijaksana lagi. Karena keputusan atau permasalahan tersebut akan bisa selesai dikala kita dimusyawarahkan dengan teman sejawat, dengan yang lain. Kalau kita hanya mengandalkan diri pribadi, itu akan menambah masalah, bukan menyelesaikan masalah. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, adapun faktor yang mempermudah menurut saya yaitu adanya komunikasi atau musyawarah. Dengan komunikasi atau musyawarah kita akan ketemu permasalahan-permasalahan juga solusi-solusi dari permasalahan tersebut akhirnya akan menimbulkan suatu keputusan kebersamaan dari hasil musyawarah tersebut. Sedangkan yang bisa diajak musyawarah atau kita harus berkomunikasi itu bisa saja dengan rekan sejawat di sekolah, dengan warga sekolah yang ada di lingkungan sekolah, sekalipun tidak menuntut kemungkinan hasil keputusan dari anak atau informasi-informasi dari siswa. Kita jangan menganggap kecil terhadap siswa, karena siswa itu bisa menimbulkan suatu permasalahan, memecahkan masalah dikala kita ajak bermusyawarah. Jadi pada intinya dikala kita untuk mempermudah menyelesaikan masalah itu berkomunikasilah, bermusyawarahlah gitu. Komunikasi dengan Bapak Ibu guru, betul siswa tergantung jenis kasus yang muncul di situ, Pak. Iya, betul. Baik Bapak, pertanyaan berikutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, pada intinya kita sebagai manusia, apalagi sebagai pendidik, pasti yang dihadapinya itu makhluk hidup tidak terlepas dari permasalahan. Banyak sekali permasalahan-permasalahan. Karena lain kepala, lain juga keinginan, lain harapan. Tetapi apapun keinginan dari semua yang ada di sekolah itu harus tercover atau harus terpenuhi. Nah, pada intinya ketika kita dihadapkan permasalahan di sekolah, sebelum kita mengambil keputusan, terlebih dahulu harus mengetahui dulu akar permasalahannya. Kemudian meminta saran pihak terkait dengan bermusyawarah, dengan bertanya dan sebagainya. Kemudian dari saran tersebut dijadikan dasar pengambilan keputusan yang bijaksana. Nah, ini. Jadi kalau kita mau suatu keputusan itu harus bijaksana. Yang dalam artian bijaksana itu yang sangat luas.
yang tadi itu benar dari yang lebih benar gitu. Iya, betul. Bukan berarti menyalahkan yang belum tentu salah. Iya. Maka dari itu dari yang lebih benar itu ya bijaksana. Dan terkadang muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan dalam menyelesaikan masalah. Kita ini sebagai manusia ada yang punya, ada yang itu. Mungkin saja dikala ada suatu permasalahan kita langsung saja serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan suatu jalan yang tadinya kita tidak dipikirkan, Allah memberikan hidayah sehingga ada suatu jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rupanya kalau menurut Bapak seperti itu, Faradi. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya dan sangat luar biasa sekali. Iya, sama-sama. Tentunya kita berharap memang segala bentuk keputusan, ya terutama Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, tentunya dalam menentukan keputusan-keputusan itu dipertimbangkan dalam bentuk hal yang lebih matang lagi, sehingga tidak ada sesuatu yang merugikan di antara beberapa pihak gitu Bapak. Betul. Mudah-mudahan ke depan Bapak sehat selalu. Amin, kemudian amin, juga amin, dalam amin. bentuk segala keputusan yang Bapak ambil tentunya adalah demi keberpihakan kepada murid ya, dan juga dengan loyalitas dengan rekan kerja Bapak di sini ya. Dan mudah-mudahan apa yang telah dilaksanakan oleh Bapak saat ini dalam pengambilan keputusan menjadi suatu keputusan yang sangat bijak dan bijaksana. Amin ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama Pak Radin, selamat ya. Semoga sukses selalu. Itu dan mohon maaf barangkali pasti dalam penjelasan yang kurang jelas atau kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena itu mungkin dari kekurangan saya sendiri gitu. Baik, ya. Mudah-mudahan kekurangan bisa pada Radin tambah untuk lebih baik dan lebih baik kembali. Baik, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.